persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi hari ini di menara doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, yang di kantor, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa pakai headsetnya biar saudara bisa menikmati suara yang jernih. Mari kita siapkan hati kita mulai tutup mata kita mulai berdoa. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau ya Bapa dengan segenap hati kami. Engkau tahu ya Bapa, setiap hati kami rindu akan Engkau ya Bapa. Jiwa kami melekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami benar-benar haus akan Engkau ya Bapa. Kami seperti tanah yang kering merindukan sungai-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami butuh Engkau ya Bapa. Sebab gada dan tongkat-Mu lah ya Tuhan, itulah penghibur bagi kami Yesus Kristus. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Di saat kami istirahat ya Bapa, Engkau bersama kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami bersama Engkau ya Bapa di menara doa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami haus, kami rindu ya Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Biarlah mulut kami mengucapkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Hati dan pikiran kami melekat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya, yang layak kami tinggikan dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam segala keadaan Engkaulah sumber bahagia kami ya Bapa. Tanpa Engkau Tuhan kami tak mampu berjalan ya Yesus. Kami hanya ingin berjalan dengan Engkau ya Bapa. Tetaplah berada di sisi kami Tuhan. Pegang kami erat-erat ya Tuhan. Jangan lepaskan kami Bapa. Kami tak mampu tanpa-Mu Yesus. Engkau tahu kami hanya mengandalkan Engkau. Oh haleluya. Hirana balawaya karalawaya sando. Engkau layak terima hormat kami Yesus.
Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Bapa, menari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Mari sama-sama dari awal kita ulangi lagu ini, katakan Bapa. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Mari semuanya kita nyanyikan bersama, katakan Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita nyanyikan bersama dari awal. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Engkau tak jauh Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Mari sama-sama katakan Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat
dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Mari semua Tuhan, katakan Tuhan, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Yesus, sungguh kami sadari Bapa, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sekali lagi umat Tuhan katakan, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita semua dikasihi Tuhan saat ini. Hanya sembah sujud kita yang bisa kita berikan bagi Dia atas kasih-Nya yang besar bagi kita. Mari kita mulai menyembah Dia. Oh, sebab Dia yang layak, Dia layak, Dia layak terima hormat kita. Dia layak terima syukur kita. Yeah.
bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bersama-sama dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku,
telah bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau bersamaku, Tuhan Yesus, ku tak mau. Pimpin setiap kami Tuhan, tuntun kami, kami perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, saat ini di menara ini Tuhan, sekali lagi kami berseru, sekali lagi Tuhan kami minta, sertai kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, tunjukkan ya Tuhan jalan mana yang harus kami pilih, keputusan apa yang harus kami ambil, kapan Tuhan. Aku berdoa bersama dengan umat-Mu. Aku minta ya Bapa, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Beri kami terus kepekaan untuk bisa ngerti akan kehendak-Mu. Berikan kami ya Tuhan hati yang terus melekat dengan Tuhan. Makin diubahkan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, biarlah ya Tuhan kami tahu jalan yang Engkau tunjukkan adalah jalan yang memberikan kami ketenangan, kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan ya Tuhan. Tuhan berikan ya buat Bapak solusi untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini bingung, tidak tahu apa yang harus dibuat. Tuhan Yesus, tunjukin jalan-Mu. Bicara ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, anak-Mu yang sakit, sembuhkan mereka ya Bapa. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan bisnis mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan
yang memberikan ya Tuhan mujizat-Mu. Ya Tuhan, buat setiap hikmat-Mu buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah, hari ini saya masih melanjutkan daripada seri pengajaran Rethinking Your Life, yaitu dengan bagaimana caranya saudaraku ya kan, kita membuat satu perubahan besar dalam hidup kita. Saudaraku, dalam segala aspek saya sangat berharap bahwa pengajaran firman Tuhan melalui Menara Doa ini akan mengubah hidup saudara. Secara rohani, secara jasmani, maupun ya kesehatan, saudara, hubungan, bahkan dalam keuangan saudara, bisnis saudara atau usaha dan karir saudara Kristus. Nah, kita belajar kemarin bahwa perubahan atau transformasi itu dimulai dari sebuah pemikiran yang diperbaharui. Jadi saudaraku, kita punya pemikiran yang diperbaharui. Itu yang pertama saudaraku. Ya, sebagaimana kita juga melihat saudaraku bahwa Indonesia, ya kan, sejak daripada kepemimpinan Presiden Jokowi, saudaraku, ya kan, kita perhatikan bahwa dalam setiap pidato-pidato beliau, kita bisa melihat tuh pemikiran beliau, saudaraku, bahwa Presiden Jokowi memiliki pikiran tentang apa saudara? Pentingnya infrastruktur. Ya kan, pentingnya infrastruktur. Karena dia berpikir pentingnya infrastruktur sejak daripada kepemimpinannya saudaraku. Maka dana APBN yang biasa digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak, saudara, yang untuk dibakar setiap hari, itu di stop subsidinya. Lalu dialihkan untuk membangun infrastruktur. Sehingga akhirnya saudara melihat dalam 8 tahun kepemimpinan, ribuan, puluhan ribu daripada kilometer jalan tol, jalan-jalan, bendungan, apapun itu terbangun. Itu dimulai dari apa? Dari pemikiran. Yang kedua, tentang apa saudara? Pemikiran tentang pentingnya pengolahan industri. Ya kan? Industri pengolahan tambang seperti nikel. Ya kan? Ada pemikiran-pemikiran yang diperbaharui, yang menyebabkan terjadinya apa saudara? Perubahan. Nah, ini skala bangsa saudara, skala negara. Saya percaya skala daripada rumah tangga kita, skala daripada kehidupan pribadi kita. Kalau kita mau mengalami transformasi, perubahan. Transformasi adalah ya kan, perubahan dari kosong, emptiness to fullness katanya. Ada kata-kata dari kosong, nggak tahu, nggak ada apa, berubah menjadi ngalami kepenuhan bahkan kelimpahan. Nah, hari ini saudara Kristus ya kan, ya saya ingin lanjutkan ya kan. Kita tahu bahwa perubahan transformasi itu dimulai dari pemikiran. Tetapi saudara, kita nggak akan pernah bisa mengubah pikiran kita dengan kekuatan kita sendiri, hanya dengan tekad kita. Ya aku mau berubah deh, ya kan, aku janji nggak mau berubah. Pasti nggak akan pernah bisa berhasil. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 15, saudara katakan apa? Ya kan, aku pokok anggur, kamu ranting. Barang siapa tinggal dalam aku, ya kan, dan aku tinggal dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Maksudnya kamu gak akan pernah bisa menghasilkan satu perubahan apapun dalam hidupmu, ya kan, kecuali melalui aku. Nah, oleh karena itu saudara Kristus ya, hari ini yang kedua kita bahas, yaitu bahwa perubahan besar dan nyata, ya kan, itu membutuhkan yang namanya apa? Pembelajaran kebenaran akan firman Tuhan. Saudaraku, ya kan? Makanya Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata apa saudaraku? Kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu, akan melepaskan kamu entah dari kemiskinan, dari kebodohan. Saudara, ini penting yang mengenai tentang knowledge, tentang pengetahuan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Kebenaran, apa nih maksud dengan kebenaran? Nah, Yesus menegaskan lagi saudara. Ya, beberapa hari sebelum dia ditangkap, saudaraku, dan naik ke atas kayu salib,
Yesus berdoa kepada Bapa. Satu doa yang sangat terkenal, saudaraku. Yang banyak orang bicara tentang doa untuk kesatuan. Ya, tapi ada bagian daripada doa Yesus itu yang penting. Saudara, yang kita bisa lihat. Yohanes 17 ayat 17. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi baca keras. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Tuhan menggunakan kebenaran untuk menguduskan. Dan terjemahan lain apa? Menyempurnakan. Saudaraku, ya kan? Ya kan? Atau mengubah daripada hidup kita. Nah, kebenaran itu adalah apa? Firman-Nya. Katakan amin. Jadi kunci, ya kunci rahasia, ya kan, untuk mengalami perubahan pribadi untuk bidang-bidang hidup kita, aspek hidup kita yang sulit untuk kita ubah. Saudara, ya kan, di sini kita tahu kuncinya adalah apa? Kita harus mengetahui, harus memiliki yang namanya kebenaran firman Tuhan, punya pengetahuan akan firman Tuhan. Dan mempercayai firman Tuhan itu. Dan menerapkan kebenaran firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin, saudara. Nah, jadi kita belajar di sini ya, bahwa Roh Kudus, saudara tahu, Roh Kudus itu akan mengubah kita, ya, mengubah saya, mengubah saudara, ya kan, mengubah cara berpikir kita, yang akan berdampak, akan mengubah, saudaraku, perasaan kita, mengubah perilaku kita dan hidup kita. Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara dan saya harus merendam. Saya pakai istilah kata merendam. Merendam pikiran kita dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, isi pikiran saudara. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Sampai firman itu merembes masuk ke dalam hati kita. Aku percaya akan firman. Lalu kita lakukan. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Ini ayatnya, saudaraku. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi penting, saudara, kebenaran. Jadi pikiran kita bisa diperbaharui. Caranya diperbaharui dengan apa? Kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau perilaku kita mau berubah, ya kan, ada banyak perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita yang merugikan diri kita sendiri. Kita mau lepas, gak bisa. Banyak orang, teman-teman saya pada cerita, ya kan, itu orang tuh mau lepas dia. Bukan gak mau lepas, Pak, dari kebiasaan dia. Kebiasaan apa? Judi, narkoba, apapun pokoknya yang merugikan. Saudaraku, siapa yang gak mau lepas? Tapi sudah coba dan gagal terus. Saudara Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara Kristus, kan, mengapa kebenaran firman Tuhan itu penting untuk mengalami perubahan dalam hidup kita? Saudara, orang yang mau lepas dari kebiasaan, kenapa gak bisa berubah? Mereka bisa berubah kalau mereka punya firman Tuhan. Punya firman, maksudnya punya firman itu, dia mengetahui kebenaran itu. Ini loh kebenarannya, ya kan? Ini loh kebenarannya, ini loh faktanya, ini kenyataannya. Saudara, kita penting. Kenapa kok, saudara? Saya ingin jelaskan begini. Di balik setiap perilaku kita yang merugikan diri kita, di balik setiap perilaku buruk, ya, yang akan merugikan kita, di balik semua dosa dan kejahatan yang kita lakukan, saudara, perhatikan, di sana ada kebohongan yang kita percayai. Di sana ada ketidakbenaran yang kita percayai. Yang sangat mudah, saudaraku, ya kan? Ini kayaknya nggak ada salahnya. Ini bukan salah, nggak salah. Tapi inilah kebenaran
Ketidakbenaran atau kebohongan yang kita percayai. Saya kasih contoh begini. Kita sering berpikir, saudaraku, bahwa dunia akan terkesan. Dunia maksudnya orang-orang akan terkesan dengan kita. Ya kan? Apabila kita sukses. Ya. Bagaimana kita bisa menikmati atau memamerkan kesuksesan dan kemakmuran kita. Orang akan terkesan. Kenapa orang flexing? Kenapa orang pamer? Ya kan? Pakai tas, pakai baju, pakai sepatu, berangkat ke sini, makan di sini, dia foto, dia tunjukin kepada dunia. Supaya dunia itu terkesan. Saudaraku, ini kan sebenarnya waktu kita lakukan itu, kita percaya kepada kebohongan. Kenapa? Saya ingin beritahu kepada saudara baik-baik begini. Ya kan? Dampak daripada karena kita percaya, ya kan, saudaraku, bahwa dunia akan terkesan. Dunia akan menghormati kita, menghargai kita kalau kita sukses. Kalau kita bisa menikmati kemakmuran dan kesuksesan kita, maka kita melihat akibatnya apa? Kita akan berusaha untuk kejar. Kita akan berusaha keras untuk ingin cepat menjadi kaya dan sukses. Saudara, dan Alkitab bilang mau cepat kaya, cepat sukses, tidak luput dari penghukuman. Saudara tahu nggak? Saya ingin beritahu saudaraku. Kenyataannya saudaraku. Mereka itu lebih terkesan dengan bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mengatasi kesulitan. Saudara, penderitaan kita. Ya kan? Dengan tetap bersikap manis, sabar. Mereka salutnya di situ. Sekarang orang udah gak salut. Ya kan, dengan kita pamerkan kesuksesan kita, kemakmuran kita, orang gak salut. Malah orang rame-rame akan menjebloskan kita ke penjara. Saudara, ini kenyataan sekarang di dunia ini sekarang. Saudara, berapa banyak orang menikmati kebohongan itu, mempercayai kebohongan itu, yang akhirnya hancur. Siapa nyangka? Istri-istri para pejabat tidak pernah nyangka. Saudaraku, bahwa dia posting kesuksesan suaminya, kesuksesan dia. Saudaraku, kekayaan suami, kekayaan dia. Yang akhirnya sekarang suaminya semuanya dicopot jabatannya. Ini perilaku buruk yang merugikan kita. Itu karena kenapa kita berlaku buruk? Kenapa kita melakukan kebiasaan yang buruk? Dengar baik, karena kita mempercayai sebuah kebohongan. Kita mempercayai ketidakbenaran. Karena kita tidak ngerti, tidak tahu kebenaran. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Saya berkata dusta, saya menipu karena saya berpikir itulah cara terbaik buat saya untuk melindungi diri saya. Untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Saya berlaku egois, saya serakah, saya kikir. Karena saya berpikir, buat apa mikirin orang? Buat apa mendahulukan orang lain? Saya bilang saya, bukan saudara. Ngerti gak saudara? Karena kita percaya dengan ketidakbenaran atau kebohongan. Karena kita tidak mengerti kebenaran firman. Gak ada firman. Kenapa saya berlaku kasar sama istri? Kenapa saya berlaku kasar sama anak-anak? Ngomong kasar sama orang. Kenapa saya harus keras? Jadi pemarah? Karena saya percaya. Untuk supaya pendapat saya bisa diikutin. Ya, kehendak saya harus diterima. Itu caranya yang paling efektif. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini nih ada banyak kebohongan, tidak benaran kita percaya. Makanya tidak mungkin kita berubah kalau kita tidak mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Makanya Yesus tuh dia doa kepada Bapa, kuduskanlah mereka. Ya kan? Sempurnakan mereka Tuhan. Bapa, ubah mereka dalam kebenaran. Hanya kebenaran firman. Ketika kita lihat tahu, nah kenyataannya seperti ini toh. Hidup yang sederhana apa? Hidup yang sederhana, selebihnya kalau kita lebih, ada tujuan untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Hidup secukupnya
ada rasa puas, rasa cukup, sehingga ada rasa syukur. Saudara bisa katakan amin. Ya, kalau kita lihat di perjanjian lama, saudaraku, saya mau cerita di perjanjian lama. Orang-orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, lalu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biasanya, saudara perhatikan, mereka akan menggali sumur. Menggali sumur. Lalu keluar. Itu gali sumur itu lambang daripada pertama, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dapatkan kelegaan secara rohani. Yang kedua, untuk dia minum saat itu. Tetapi ada langkah yang ketiga adalah apa? Sumur itu, saudara, dia pasti akan tinggalkan. Dia akan berharap ada orang-orang yang haus, yang sesak akan nikmati sumur itu. Yang dia pernah gali. Kadang-kadang penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Kesusahan. Saudaraku, tujuannya semata-mata. Saudaraku, adalah apa? Supaya saudara dan saya, kita bisa berbagi kepada orang lain. Katakan amin. Nah ini, ya kan? Seringkali kita, kenapa saya hidup dalam ketakutan? Saya hidup dalam kekhawatiran. Karena saya bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Beberapa berkata, kenapa saya harus berjudi? Saya berjudi karena saya ingin lunasi utang-utang saya secara cepat. Saya berjudi, ya kan? Karena saya ingin mendapat uang lebih banyak. Kenapa saya mencuri? Kenapa saya menipu? Ya karena saya ingin lunasin utang-utang itu. Karena saya tidak tahu gimana cara lunasin. Ini kan sebenarnya kita pada waktu kita lakukan hal ini. Saya percaya kepada apa? Ketidakbenaran. Percaya kepada kebohongan. Jadi gini sudah. Semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Di balik itu karena kita mempercayai. Jadi apa yang kita percayai itu yang jauh lebih penting. Daripada apa yang kita lakukan. Katakan amin. Kalau kita mengubah apa yang kita lakukan. Kita harus ubah apa yang kita percayai. Untuk kita bisa mempercayai sesuatu, kita harus memiliki yang namanya apa? Kebenaran. Katakan amin. Jadi setiap kali kita berperilaku yang merugikan diri sendiri, sebenarnya sekali lagi saya katakan, ya kan, kita sedang mempercayai sebuah kebohongan, sesuatu ketidakbenaran. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kebenaran dan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 katakan apa saudara? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Katakan amin. Efesus 4 ayat 21 kita baca lagi saudara. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut apa? Kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi artinya di sini saudara, semakin kita mengenal Yesus. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Semakin kita bergaul dengan firman Tuhan. Semakin kita suka bergaul dengan Alkitab. Dibaca, direnungkan, didoakan, dimengerti, dicoba kita lakukan. Semakin banyak kita mengenal kebenaran. Katakan amin. Nah sekarang saudaraku, apa manfaat daripada kebenaran atau firman Tuhan dalam hidup kita? Ini yang kita boleh, ya kan? Kenapa kita harus mengetahui kebenaran firman? Mempercayainya, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Karena hal ini akan membantu kita, saudara, untuk 4 hal penting ini. Coba kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa saudara? Perbuatan baik. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran, kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, maka hal ini akan membantu kita mendapatkan 4 hal penting bagi hidup kita. Yang pertama saudara, begini kalau kita punya firman, punya kebenaran. Kita akan mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh. Jalan mana yang harus kita tempuh.
Ini kata untuk mengajar kita tentang kebenaran. Jalan mana? Ya, yang kedua adalah mengapa kita keluar dari jalan kebenaran. Dengan firman Tuhan kita mulai tahu sekarang. Kenapa saya harus berdusta? Kenapa saya harus berjudi? Kenapa saya harus, ya kan, kenapa? Ya kan firman tuh bilang, ini loh akibatnya loh. Saya bisa ngerti. Ya kan, kenapa saya harus ngejar yang namanya sukses dan kekayaan lebih daripada segalanya sampai kita meninggalkan karakter kita. Tiba-tiba kita ini firman datang, ini datang. Datangnya apa saudara firmannya? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari penghukuman. Karena ini firman datang. Wah, mengajarkan kita bahwa pentingnya menjadi yang harus dibangun adalah karakter. Dapat dipercaya. Kalau karakter dibangun, maka kekayaan, maka sukses akan mengikuti. Katakan amin. Tapi kalau yang kita kejar ada kekayaan dan suksesnya, kita tidak bangun yang namanya karakter. Itu ibarat orang membangun rumah di atas pasir. Nah firman saudara itu menegur kita. Ketika kita bangun rumah di atas pasir, buru-buru, mumpung belum banjir, mumpung belum datangnya hujan. Ayo kita koreksi. Katakan amin saudara, itu firman. Itu firman. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Yaitu bagaimana caranya untuk kembali ke jalan itu. Dia kasih tahu saudara ini. Yang keempat, firman Tuhan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Yaitu bagaimana untuk tetap berada di jalan kebenaran. Katakan amin saudara, ini penting. Ya kan? Jika kita ingin membuat satu perubahan yang permanen. Jadi hal yang pertama yang harus kita ubah adalah cara kita berpikir. Kita bisa mengubah cara kita berpikir dengan melibatkan Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan begini, ya kan? Bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja, menolong, mengubah cara kita berpikir? Saya catat yang pertama, kita harus suka. Seperti saudara setiap hari ini ke Menara Doa online. Ya, saudara yang hadir di Holy Spirit Room, nih beberapa saya ingin beritahu teman-teman yang ikut secara online, ini setiap hari paling tidak ada beberapa daripada mungkin berapa? 20 atau 30 ya. 30 yang tiap hari hadir menemani saudara secara onsite, mereka datang. Saudaraku, ini mereka datang semuanya. Tujuannya apa, saudaraku? Ya kan? Kita bisa diubah kalau ada firman di pikiran dan hati kita. Roh Kudus hanya bisa bekerja sesuai dengan firman yang ada di kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi oleh karena itu, ya, kalau kita mau mengalami perubahan, ya kan, yang besar dalam hidup kita, dimulai harus secara rohani dulu. Saudara, pemikiran secara rohani. Ya kan, pemikiran untuk jasmani. Saudara, pemikiran yang diubahkan untuk karakter, untuk etika, untuk moral. Saudara, ya kan, buah roh ini harus diperbarui. Yang kedua, saudara dapatkan yang namanya pemikiran yang diperbarui tentang apa? Kesehatan jasmani saudara. Supaya saudara bisa hidup sehat. Yang ketiga tentang hubungan. Firman Tuhan akan ngajarin kita bagaimana kita bisa punya hubungan yang luar biasa dengan keluarga kita, dengan rekan kerja kita. Sehingga hubungan yang baik akan menghasilkan saudara apa? Jadi saluran berkat buat setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara. Nah ini. Jadi caranya gimana? Saya suka rendam pikiran. Merendam pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu kebenarannya. Seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita percayai, yang kita terapkan, maka semakin nyata perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita tidak mengalami perubahan sebagai orang Kristen, sudah ada banyak orang Kristen tidak pernah punya pemikiran untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Sehingga nggak pernah bertumbuh. Bahkan kelakuannya makin waduh. Dan ngerinya orang Kristen ini saudaraku sudah terlanjur diangkat jadi pengerja lagi. Jadi pemimpin. Tapi dia nggak pernah punya cita-cita, punya keinginan, punya pemikiran. Aku ingin bertumbuh. Semakin serupa dengan Tuhan. Wah ini akan merusak gereja. Saudaraku,
Tidak ada kesaksian. Seharusnya kita sebagai orang Kristen yang suka ke gereja, suka ibadah. Bukan soal tentang gimana aku bisa dapat berkat jasmani sehat. Supaya ya kan, kekayaan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya akan mengikuti kalau menurut saya. Tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara hidup kita. Makanya selalu kalau perhatikanlah dengan saksama bagaimana hidup kita. Cara hidup kita, ini paling penting. Ini yang harus kita mulai. Jangan kita cek dalam diri kita. Kenapa kok orang kok menjauh sama kita ya? Sama saya. Oh, saya kasar ini kalau ngomong. Nyakitin kalau ngomong. Saya kalau hidup, kalau mungkin bergaul hanya kalau suka menghakimi. Kadang tuh saya kesian ya sama para suami yang punya istri sangat rohani. Saudaraku, yang selalu berkata sama suaminya, percuma kamu doa-doa ke gereja, tapi kamu gak berubah. Bisa berubah gak suami kalau digituin sama istrinya? Gak bisa. Gak bisa. Saudaraku, istri yang suami yang sangat rohani, kalau dia menghakimi istrinya, percuma kamu doa-doa sampai nangis-nangis. Ke gereja sering-sering, tapi kok kamu gak pernah berubah? Suami istrinya berubah gak? Gak mungkin berubah. Ketika kita mulai belajar tentang kebenaran, tentang apa saudaraku? Bahwa orang tidak akan pernah bisa berubah kalau dia direndahkan. Anak-anak kita gak akan pernah bisa berubah kalau kita nasihatnya merendahkan dia. Pendekatannya secara negatif gitu saudaraku. Kita harus perlu pendekatan secara apa? Positif. Ya kan? Ya kan? Cara pendekatannya. Mungkin dengan kata-kata kalau kita ingin berubah. Ya kan? Ingin merubah pasangan kita misalnya saudaraku. Saya rasa kayaknya nggak perlu ya kita ngerubah pasangan kita. Makanya saya sering ngomong, saudara kalau bisa dalam dalam kelompok kecil atau pergaulan, kita nggak usah ubah orang deh. Kita lebih ubah diri kita. Katakan amin. Kalau orang cerita tentang kesusahan dia, kesedihan dia, kekurangan dia, nggak usah. Harusnya kamu gini-gini. Nggak perlu, dia nggak mau dengerin kayak gitu. Dia cuma mau didengerin aja, itu sembuh. Katakan amin sudah. Jadi kalau kita ngerti tentang kebenaran, hidup kita makin asik. Saya juga seperti itu dulu. Maunya ngubah orang. Dengan power saya. Dulu mungkin sebagai pimpinan di satu perusahaan. Atau awal-awal jadi pendeta. Semua orang maunya saya ubah semuanya. Ya gak berubah juga orang itu. Cuma capek hati aja saya jadi. Tapi ketika saya berhenti, saya gak mau lagi ubah mereka. Yang penting aku aja berubah. Dan aku jalankan apa yang menjadi tugas saya sebagai gembala. Menginspirasi, ya kan, memotivasi, mendoakan, mengharapkan yang baik, mempercayakan. Dan saya melihat apa yang terjadi, saudara, terjadi perubahan. Para full timer, para pekerja mengalami perubahan hidup mereka. Saudara, kalau lu dikit panggil, koreksi, dikit koreksi, ubah, ini segala macam. Enggak ada yang berubah. Ketika para pengerja full timer, para pengerja yang sukarela, mereka para pengerja jemaat mengalami perubahan, Tuhan mengubah gereja kita. Dari kita nggak punya gedung gereja menjadi punya gedung gereja. Dari gedung gereja yang kecil jadi mulai besar. Dengan pelayanan makin besar. Dimulai dari apa? Kita yang sendiri yang berubah. Menginspirasi kepada orang lain. Kita ngerti tentang kebenaran nih. Kita punya pemikiran. Gereja ini harus berdampak. Harus berguna. Kita kasih tahu ke teman-teman. Kita berguna. Coba pikirkan. Cara omong kita. Cara hidup kita. Berguna enggak? Ketika dia mulai sadar. Iya ya, selama ini aku enggak berguna. Ayo dong kita berguna. Berdampak dong. Jadi berkat dong. Katakan amin. Ketimbang bilang. Kita bongkar terus dia punya kesalahan dan dosa dia. Bongkar terus. Gak akan pernah rapi hidup dia. Karena dibongkar terus. Bukan berarti tidak boleh negor. Ya tegur harus. Mengingatkan.
Begitu juga dengan anak-anak, dengan istri segala macam. Jadi kadang-kadang hati suami itu berjarak dengan istri. Karena istri itu suka mau ngubah suaminya. Hati suami berjarak dengan istri karena si suami mau ubah. Ngerti saudara? Katakan amin. Karena kita percaya ketidakbenaran. Saya bertugas mengubah dunia. Tapi dia tidak berubah. Kitanya gak berubah, saya gak berubah. Gak akan bisa berubah. Saudara, kita tidak berubah. Itu pasti. Karena kita kurang meluangkan waktu. Untuk apa saudara? Mengetahui kebenaran. Mempercayai kebenaran. Ya kan? Menerapkan kebenaran. Makanya saya sarankan saudaraku. Setiap kali doa pagi saat teduh. Harusnya kita berdoa minta Tuhan ubah saya. Berikan saya Tuhan roh yang lemah lembut dan rendah hati. Ada sukacita yang terus melimpah. Sukacita keselamatan. Ada kasih. Itu yang didoakan buah roh. Lalu doakan juga karunia roh. Katakan amin saudara. Dua ini aja doa tiap hari. Dalam hidup kita. Lalu saudara mulai lepas bersyafaat kepada yang lain. Saya percaya para pendoa syafaat. Seharusnya dalam doa-doa pribadinya mereka. Porsi untuk minta Tuhan ubah hidup dia. Lebih banyak daripada berdoa minta Tuhan rubah orang lain. Saya yakin itu efeknya lebih besar. Katakan amin saudara. Yang ketiga saudara saya ingin bagikan. Bagaimana caranya mengalami perubahan besar dan nyata. Yang ketiga adalah perubahan besar dan nyata itu perlu. Ya kan? Apa? Kita harus menanggalkan manusia lama. Supaya kita bisa mengenakan manusia baru. Ada istilah lain, kita harus lakukan pembersihan rumah. Efesus 4 ayat 22, coba kita akan lihat sini saudara sampai 23 dan 24. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu apa saudara? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Jadi perubahan besar dan nyata dalam hidup kita saudara ya. Itu kita perlu untuk apa? Tanggalkan manusia lama saudaraku. Atau melakukan pembersihan. Saudara ini bayangan. Saudara Paulus tuh nulis ya. Dengan kata menanggalkan manusia. Kata menanggalkan tuh perkataan yang biasanya digunakan untuk apa saudara? Baju atau jubah. Zaman dulu bajunya enggak kayak kita. Saudara ada kancingnya? Enggak kalau menurut saya. Zaman dulu orang tuh pakai baju saudara dari atas ke bawah. Ini bicara tentang apa saudara? Setiap kali mengenakan dan mengenangkan dia tahu. Ini bicara tentang apa? Pikiran. Tanggalkan. Pakai itu dengan yang baru. Dari atas kepala terus ke sana terus sampai ke bawah. Itu tentang jubah. Jadi saudara. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan. Saudara lihat aspek mana dalam hidup kita. Yang saudara mau diubahkan. Ya. Aspek itulah yang harus ditanggalkan. Lalu kenakan yang baru. Lakukan pembersihan. Maksud saya begini. Kalau kita ingin memiliki tubuh yang sehat. Yang segar. Yang bugar. Kita perlu membangun gaya. Kita perlu saudara membangun gaya hidup yang sehat. Dengan menyingkirkan beberapa makanan kesukaan kita yang tidak sehat. Yang ada di kulkas. Di dapur. Atau di meja makan. Ngerti gak saudara? Ini mulai. Ya kan? Kalau kita mau hidupnya sehat. Kalau kita ingin memiliki pikiran yang sehat. Saudaraku, kita perlu memikirkan pikiran-pikiran yang sehat. Dengan cara kita hindari tontonan-tontonan. Bacaan-bacaan atau pembicaraan-pembicaraan yang bisa mengotori
dan merusak pikiran kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau saudara mau memiliki yang namanya, saya mau jadwal agenda, waktu hidup saya itu produktif, berdampak, berguna, yang berguna saja. Otomatis saudara harus periksa. Saudara harus gunakan waktu untuk hal yang berguna dengan cara hilangkan semua kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya. Yang buang-buang waktu saja. Saudara, kalau saudara ingin hidup dengan hati nurani yang murni, saudara harus meluangkan waktu duduk lebih banyak di hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan. Tenang gitu. Jangan kalau doa tuh kayak seperti masang argo yang penting udah selesai. Kejar target gitu. Kejar tayang. Santai sama Tuhan. Lalu mulai buka hati. Ya kan? Sama Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar berani jujur. Terbuka tentang Tuhan, ini loh kesalahan saya, ampuni. Tuhan, ini loh kelemahan saya. Tolong Tuhan, berikan saya kekuatan, kemampuan untuk bisa menang. Diomongin, ini loh masalah saya, ini kesedihan saya Tuhan. Ini ketakutan saya Tuhan. Kalau saudara lagi sendiri, saudara boleh nangis, nangisnya gak usah malu. Makanya kalau perlu supaya jangan ada orang masuk, saudaraku, waktu kita lagi sama Tuhan, kunci. Kalau mau nangis kan jadi sebebas-bebasnya. Jangan sampai pas bulan masuk lagi, datang. Satu hari ya pernah juga, kita jarang kunci, saya punya kamar doa tuh di atas. Kadang-kadang lagi sedang asik nangis itu tiba-tiba naik tuh membantu datang. Kayak lagi kesegukan, hilang langsung, hilang. Konsentrasinya. Enggak apa-apa. Kita harus berani terbuka. Karena ini untuk pembersihan ya. Kita gak akan pernah bisa lega, plong dan bersih hati kita. Kalau kita gak pernah mau ada pengakuan. Katakan amin. Ada pengakuan sama Tuhan. Bicara. Saya tutup dengan ayat ini. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ayat ini bicara tentang apa saudara? Kita harus bersihkan. Tiap hari bersihkan hati kita. Pikiran kita. Bersihkan tiap hari. Di menara doa ini. Menara doa ini saudara bisa pakai juga untuk saat teduh sih sebenarnya. Ya, lagu saya sendiri juga saudaraku pagi masuk hampir tiap pagi itu saya ikutin menara doa ini, saya setel lagi untuk pujian, untuk firman saya dengerin lagi. Saya juga heran, saya yang khotbah, saya yang diberkati. Itu Roh Kudus sudah bicara, kasih pengertian yang baru. Saudara jangan mau nangis, cerita sama Tuhan. Cerita kapan terakhir saudara sendirian sama Tuhan. Saudara jujur, terbuka, merendahkan diri. Dan saudara nangis. Tuhan, ini kesedihan aku. Ini kesusahan aku. Ini kelemahan aku. Ini kekurangan aku. Ini Tuhan kebiasaan aku yang aku ingin ubah. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Bantu aku. Sertai aku. Saya percaya Tuhan akan mengubah hidup kita. Tutup mata kita berdoa yuk. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jamah hati setiap kami. Ubah cara kami berpikir, cara kami berbicara. Ubah hati kami Tuhan. Ubah daripada perilaku kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengubah kami, maka Engkau akan mengubah daripada kesehatan kami, hubungan kami, keuangan kami, karir kami, masa depan kami. Hari ini Tuhan, Kau berikan pemikiran-pemikiran yang baru. Ya Tuhan, untuk kami mau maju secara rohani. Maju dalam hidup dan keuangan kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Ada satu pemikiran dan hikmat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Tidak lagi ada orang miskin tengah-tengah kami. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu.
menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati tangan-tangan yang memberi ya persembahan untuk pelayanan menara doa ini. Kau berkati anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.